khusus yang untuk Kepala UPT dan jajarannya, pikirkan betul bagaimana sekarang cara cari uang yang menjadi haknya negara ini, pemerintah kita ini, dengan cara-cara yang baik, sehingga kemudian dari 23% ini naik ke 50%, 60%. Dari situ saya pasti dapat pendapatan yang bagus bagi provinsi maupun bagi Tingkat 2. Khusus PKB itu Tingkat 2 dapat lebih besar dibanding dulu. Kalau dulu itu kami 70, daerah 30 ya. Sekarang malah kebalikan itu. Nyaris menyentuh 30-nya itu ada, nyaris menyentuh 70 itu ada di Tingkat 2. Provinsi malah dapat 30% saja. Nah karena ini opsi pajak juga banyak ke Tingkat 2, kerjasama dengan Pemda Tingkat 2, cari cara sudah bangun itu sudah. Yang paling tidak takut bagi orang itu ibu-ibu. Ibu-ibu itu paling tidak takut bagi orang. Kenapa kemudian kalau ibu-ibu itu kalau dia di kredit itu rata-rata pasti kembali lagi karena dia takut dengan pinjaman itu pasti kembali. Jadi sekali lagi coba cari cara ya agar bisa dapat. Bersama itu Pak Polisi dan teman-teman kepala desa nanti kita cari cara itu Pak Alex cek. Dan coba cek satu NTT ini adakah yang punya pola kerja yang bagus, terobosannya oke. Dan kita banyak dari dia kita coba diskusi kita cari polanya. Karena berarti potensi pajak kita dari PKB ini banyak sekali yang masih kosong. Jadi berlaku juga nanti bagi yang peternakan, bagi kehutanan dan yang lain, kita mesti mulai kerja dengan cara baru. Program pusat dan anak-anak bisa ada MBJ, ada Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Merah Putih dan sebagainya. Jadi kita harus pakai dari pola baru. Nanti Bu Selvi saya minta tolong ya. Bu Selvi Kepala Bidang Ekonomi tolong bikin perhitungan bagaimana kita optimalkan ini biasa sekaligus jalan ini, bagaimana optimalkan pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang bisa ada di daerah tersebut dengan kemudian bagaimana itu bisa diolah atau dihilirisasikan dan itu kemudian bisa ada kaitan dengan peningkatan ekonomi per kapita di daerah maupun bisa sambung ke dia punya pipanya bisa masuk ke desa, masuk ke kabupaten, masuk ke provinsi. Saya secara teknis tidak bisa satu-satu, hari ini kita diskusi panjang lagi. Karena itu secara khusus di Pak Alex kita mesti bikin panggil sini semua kepala UPT dan tim. Bila perlu kayak kita coaching yang untuk rencana kita untuk yang di provinsi itu bikin juga yang sama. Masing-masing bawa bahan yang lebih detail. Jadi kita bisa tahu dengan lebih kecil berbagai masalah yang kita hadapi. Contoh kaitan dengan misalnya kita bisa kenal motor. Banyak kami dengan Kapolres Sulawesi Timur itu ternyata sudah disampaikan ke kepala sudah diskusi dalam sama Pak Kapolres belum? Atau kalau sama Samsat? Nah, nanti Pak Samsat mau berdiskusi lagi. Coba cari cara-cara yang kreatif. Mapping betul bagaimana potensi pajak kita dengan baik. Mapping betul bagaimana latar belakang dari para wajib pajak kita yang ada di daerah itu. Dan terakhir, sekali lagi karena ini kita berada pada masa efisiensi dan pada masa-masa yang kita lebih banyak kreatif, saya itu meminta agar kita semua yang dapat tugas sebagai para pemungut pajak ini betul-betul bisa masing-masing orang itu punya coba kreativitas untuk mencari cara-cara yang memungkinkan untuk kita bisa menambah pendapatan dengan baik. Kan ada jatah pungutan ada yang untuk Pak Kris di luar yang tadi kan. Jadi sebenarnya juga para pemungut pajak ini juga sebenarnya punya hak atas 3% dari total pendapatan itu mereka bisa juga nikmati. Jadi makin besar yang kita tagih dan dapat itu, makin besarnya bisa diperoleh baik secara individu maupun secara bersama-sama dari UPTD ini. Dan menurut saya kalau kita bisa kerja dengan baik soal ini dan makin bagus pendapatan daerah kita, mudah-mudahan juga nanti kita bisa membangun UPTD pendapatan daerah Kabupaten Nagakeo